Nadia Mustika resmi menjadi sarjana. Benarkah jika Nadia dan Rizky akan segera bersatu dan memilih untuk rujuk? Apa reaksi Rizky soal kemunculan Heru yang mengaku sebagai kakak Nadia? Didesak untuk segera menikah oleh fans, Rizky Bilar angkat bicara. Dan seperti apa kebahagiaan Taki Malik ketika bisa melepas masa dudanya dengan menikahi Sheryl Talib? Viral, seorang kakek nikahi gadis muda berusia 18 tahun. Apa motif di belakang pernikahan lintas usia ini? Dan bagaimana pula cara selebritis menjalani pernikahan dengan pasangan berbeda usia belasan tahun? Didampingi oleh orang tua selama di lokasi syuting, benarkah ini bentuk pengawalan orang tua terhadap Sandrina Michelle? Seperti apa jalinan persahabatan Angela Gilshan, Cut Shiva dan Misha Chandrawinata yang terbentuk di lokasi syuting? Di tengah prahara rumah tangga pedangdut Rizky 2R dengan Nadia Mustika Rahayu yang hingga kini masih menjadi teka-teki, tiba-tiba saja Nadia membagikan sebuah momen bahagia. Seperti biasa, wanita cantik ini memilih media sosial untuk berbagi perasaannya. Melalui akun pribadinya, Nadia memposting jika dirinya baru saja menyandang gelar sarjana ilmu kebidanan yang ia peroleh dari sebuah universitas di kota Bandung hari Kamis kemarin. Dengan wajah bersinar, Nadia menunjukkan tanda kelulusannya dengan memakai toga dan ijazah usai menjalani prosesi acara wisuda yang digelar secara online. Kelulusan Nadia ini seolah menjadi embun penyejuk di tengah kabar perang dingin antara ia dengan Rizky. Terlebih caption Nadia pada sejumlah fotonya yang berbunyi, "Selamat wisuda diriku, semoga seperti ilmu yang dilimpun dari seluruh guru bermanfaat bagi segenap dunia akhiratku." Mendapat tanggapan dari Rizky yang notabene masih sah menjadi suaminya. Dalam kolom komentar, Rizky menulis, "Alhamdulillah, kongres ya deh. Semoga berkah ilmu dan gelarnya. Amin." Tanggapan Rizky ini sungguh berbanding terbalik dengan sikapnya ketika menanggapi kelulusan Nadia usai menjalani sidang skripsi pada bulan September lalu. Saat itu Rizky terkesan cuek yang memancing opini jika ia dan Nadia memang tak lagi seia sekata. Lulusnya Nadia menjadi seorang sarjana ini pun sampai ke telinga Ipa Saripah, ibu kandung Nadia. Kelulusan Nadia sih saya tahu di media-media. Rame juga kan di IG, di artikel, di media saya tahu itu. Ya saya sebagai abangnya ikut seneng juga lah gitu. Cita-citanya akan tercapai gitu sebagai bidan. Seharusnya ini kan hal yang sangat membahagiakan gitu ya. Apalagi khusus Nadia, sangat disayangkan juga Rizky tidak hadir secara langsung gitu. Memang walaupun Rizky mengucapkan di sosial media, tapi ini kan momen sekali seumur hidup harusnya Rizky ada di samping Nadia. Harusnya Rizky ada di samping Nadia. Dengan lulusnya Nadia menjadi seorang sarjana ini memancing sebuah rumor jika Nadia dan Rizky akan segera rujuk alias bersama kembali. Pasalnya, usai mempersunting Nadia pada 17 Juli 2020 lalu, Rizky pernah menyatakan komitmennya untuk mendukung kelulusan Nadia. Setali tiga uang dengan Rizky, Nadia juga menyanggupi untuk menjalani hidup jarak jauh dengan sang suami demi gelar sarjana. Kalau Aiki di Jakarta, Teh Nadia di sini memang udah dari awal komitmennya seperti itu gitu ya, untuk menyelesaikan kuliah. Dan jadwal di kampusnya memang dari tanggal berapa ya, tanggal 8 harus ini ke kampus gitu ya. Ya, alhamdulillah akhirnya saya ini ke Aiki mohon maaf ini saya karena dia masih belum selesai kuliahnya, nanti setelah menikah harus menyelesaikan kuliah ya.
bagaimanapun dengan kesibukan, oh enggak Pak, saya malah nanti sendiri yang akan mengantar katanya ke kampus, ke Nadia kalau saya sempatkan seperti itu gitu. Mungkin karena sekarang dengan kesibukan ya Iki mungkin melaksanakan ikhtiar mencari rezekinya bekerja atau dan sebagainya, Nadia juga konsentrasi di sini ingin menyelesaikan kuliah. Nggak apa-apa sih Kak, karena memang kan lagi kebetulan itu kan ujian juga kuliah gitu, biar menyelesaikan dulu aja karena memang udah tahu kan sebelumnya bahwasanya dia belum menyelesaikan kuliahnya. Itu juga minta tolong sama saudara itu yang ada di sana, Umi sama Abu, nanti tolong diliatin gitu. Kan dulu waktu sebelum pernikahan pun Iki udah tahu Nadia kuliahnya belum selesai ya, masih nyusun skripsi. Waktu itu dari pihak keluarga juga tolonglah kuliahnya diselesaikan dulu. Iki tolong didukung Nadianya, dukung dia supaya sekolahnya dia diselesaikan dulu gitu. Udah ada kesepakatan sama Iki. Kalau udah beres itu skripsi pasti. Kalau udah beres ya pasti ke Iki lagi, masa pulang ke keluarganya ke kampung enggak kan gitu. Kalau info Nadia akan kembali lagi ke Jakarta ya ke Rizky, saya belum dengar Bang. Saya belum dengar. Yang setahu saya sekarang dia masih di Bandung. Sejak memutuskan untuk menikah dengan Nadia di usia yang masih muda, simpang siur mengenai rumah tangga Rizky dan Nadia pun terus bergulir. Mulai dari kabar isu talak cerai yang kabarnya dilontarkan Rizky di usia pernikahan mereka yang baru berjalan 47 hari, hingga isu kehamilan yang membuat Rizky dituding sebagai pria yang lari dari tanggung jawab. Namun berita kelulusan Nadia ini seolah menjadi muara atas konflik yang terus menguap ini. Kabarnya, meski untuk urusan bisnis, Rizky mulai sering berada di kota Bandung. Benarkah juga keberadaan Rizky untuk menemui Nadia? Kalau kita ke Bandung mah setiap minggu ya gitu ke Bandung, dan itu juga dengan kesibukan kita yaitu nge-trail dan juga ngurusin usaha juga di sana dan ketemu sama Abu juga. Kalau untuk kita mah nge-trail itu suatu hobi baru lah. Ya kalau itu mah kita aja lah yang kita udah bermusyawarah juga dengan baik. Insya Allah doain aja yang terbaik pokoknya. Masih berkabar alhamdulillah, masih berkabar. Pastilah doain aja yang terbaik pokoknya buat teman-teman semuanya apapun itu. Mudah-mudahan terjalin silaturahmi yang baik aja. Belakang media Rizky sering pulang ke Bandung saya tidak tahu. Tapi jika pun benar Rizky misal sibuk di Jakarta, saya harapkan sih Rizky ada tetap berjalan lancar komunikasi sama Nadia dan terus jalinlah komunikasi dan bisa ketemu secara langsung. Di saat gonjang-ganjing antara Nadia dan Rizky juga belum menemui titik terang, mendadak muncul sosok pria bernama Heru yang mengaku sebagai kakak Nadia. Kemunculan Heru yang secara tiba-tiba ini terkesan jika ia begitu peduli pada Nadia dan siap pasang badan demi Nadia, meski Heru sendiri belum pernah bertemu Nadia selama ini. Ironisnya, kemunculan Heru ini justru ditanggapi dingin oleh Rizky. Sebagai suami Nadia, Rizky justru sama sekali tak mengenal sosok Heru. Ketemu langsung sama Nadia saya belum pernah, cuman saya sudah coba mengkontak Nadia. Memang lewat media, saya tidak ke jalur datang langsung ke yang ngurusnya. Karena memang dari umur 5 tahun saya memang udah di daerah sini ya kan, daerah Bogor, daerah Puncak. Saya sempat cari Nadia 2016 ke sosial media, dia sempat punya sosial media di Facebook, cuman setahu saya dia udah tutup akun sekarang. Ini bener apa enggak? Tanggapan saya sih, saya pengennya Rizky sama Nadia hubungan rumah tangganya tetap awet, tetap harmonis, terjaga lah gitu kan. Tapi kalau misalnya memang sekarang di artikel, di media rame, kalau memang sama sekali itu nggak betul, tolonglah diangkat bicara gitu kan. Ya saya memang melihatnya Rizky memang seperti menjauh dari Nadia gitu kan. Ya nggak tahu, mungkin karena memang menjauh, karena memang disengaja, apakah memang dia kerjaannya memang lebih penting
saya nggak tahu lah. Tapi selama Rizky masih suaminya Nadia, kesatu dia wajib menafkahi, kedua dia wajib ada kabar pulang ke rumah gitu kan. Nggak usah dibahas lah itu mah. Iya, nggak tahu juga, nggak kenal juga deh. Nggak mau ditanyain aja juga. Nggak pernah lihat juga. Jadi nggak tahu gitu dan nggak kenal juga kan. Jadi ya udah ngapain ditanggapin juga, namanya nggak kenal. Banyak yang menyebut mengapa Heru baru muncul sekarang ini. Sebagai kakak, Heru seharusnya hadir sejak rumah tangga Nadia dan Rizky dikabarkan retak. Beragam pertanyaan pun diarahkan pada Heru, mengapa sebagai kakak ia tidak mendesak Rizky secara langsung perihal rumah tangga Nadia. Benarkah jika Heru tengah menikmati sensasi dari prahara rumah tangga Nadia dan Rizky? Dibilang saya pansos, saya di sini bukan pansos. Di sini kan jelas-jelas saya di sini hanya ingin mempersatukan seorang ibu dan anak. Ya walaupun misalnya Nadia nggak mau tinggal sama ibunya, saya pengennya ada pertemuan lah ibunya, Bu Ipa sama Nadia. Di sini saya bukan pansos gitu kan. Buat Rizky, saya mohon, Rizky kan di sini sebagai imamnya juga. Rizky tidak bisa lari juga dari masalah ini karena kan sekarang Rizky sudah jadi suaminya Nadia, kita udah ada ikatan keluarga khusus sama Nadia. Saya pengen Rizky itu sebagai imam menjembatani, ajak Nadia ketemu sama ibunya gitu kan. Malah kita yang bilang ke teman-teman semuanya jangan pernah nimbrung yang kalau memang tidak tahu permasalahannya, tidak jelas permasalahannya. Jangan tahu hanya di pihak sana seperti ini dan tidak tahu di pihak ini, jangan ikut-ikutan lah. Yang penting teman-teman kalau memang udah tahu Ikido dan mengerti kita seperti apa, ya udah jangan ikut campur dengan. Ya, alhamdulillah fans kita juga ngerti. Beragam isu juga konflik mewarnai drama perjalanan rumah tangga Rizky dan Nadia yang baru seumur jagung itu. Anehnya, Rizky dan Nadia sepakat untuk tidak menjelaskan masalah yang sesungguhnya yang tengah terjadi. Keduanya lebih memilih media sosial untuk saling membalas. Lantas, benarkah jika Rizky memang sengaja untuk tidak membagi masalah rumah tangganya ini? Gak ada yang harus diklarifikasi juga sih sebenarnya. Tapi mereka urusan keluarga mereka, Ido juga nggak tahu apa-apa kok. Sedangkan Ido yang satu dekat rumah gitu ya, satu barengan sama dia aja, setiap hari aja permasalahan dia, Ido nggak mau ngurusin. Mungkin apa yang repot. Teman-teman ya, nggak apa-apa lah, yang penting namanya bagi figur ya, yang penting doain aja yang terbaik. Kalau hikmahnya banyak gitu, kalau memang mau ngambil positifnya gitu. Kalau banyak negatifnya banyak, tapi lebih banyak lagi yang positifnya. Kalau memang mau diambil positifnya, contohnya kita semakin dewasa dengan permasalahan itu, kemudian juga dengan permasalahan Iki juga mungkin itu bisa berkaca lagi dengan nanti kehidupan yang menata lebih baik lagi dengan permasalahan Iki, dan mungkin teman-teman yang di luar sana juga bisa menjadi gambaran untuk permasalahan Iki. Setiap permasalahan kita jadi gambaran, tidak perlu mengalami dulu baru merasakan permasalahan itu. Jadi melihat permasalahan orang, kita belajar dari situ, ambil hikmahnya, insya Allah menjadi gambaran hidup kita untuk ke depan yang lebih baik lagi. Banyak sih, jadi mudah-mudahan apa yang kita alami ini menjadi wasilah hidayah buat kita semuanya, bukan hanya buat Iki Ido doang, tapi buat teman-teman yang mungkin menyaksikan gitu, yang tahu lah, menonton mungkin beritanya seperti apa. Jadikanlah semua ini wasilah hidayah buat kita, jangan sampai apa yang dialami Iki khususnya teman-teman alamin. Kita doakan saja ya, semoga rumah tangga Rizky dan Nadia baik-baik saja. Karena doakan memang harus yang baik-baik ya pemirsa. Termasuk pula doa yang mendukung bersatunya pedangdut Lesti dan Rizky Bilar menuju halal alias menikah. Bagaimana komentar Rizky Bilar? Lantas bagaimana kebahagiaan Taki Malik setelah menjadi halal dan resmi menikah dengan Sheryl Talib di Batam?
Ya semua orang juga pengen berharap nikah, karena nikah itu ibadah kan, harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan, pemantapan dulu kan, deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.